menjahit luka. Nah, sebenarnya untuk menjahit luka itu ada banyak polanya. Tapi untuk pagi hari ini saya akan mengajarkan pola dasar. Ya, untuk pola-pola yang lain itu teman-teman nanti akan mendapatkan ketika Anda praktek klinik. Ya, tapi setidaknya Anda tahu bahwa teknik dasarnya adalah seperti ini. Gitu. Dan nanti karena waktu saya terbatas ya, saya harus rapat jam 10 sebenarnya, nggak apa-apa, nanti saya tak keluar jam 10:04 ya, semoga selesai di dalam setengah jam ke depan. Nanti silahkan boleh sambil Anda video, Anda praktekkan sendiri di sini ya. Dan untuk evaluasinya kapan? Besok pagi ya? Hari Kamis ya? Sore kan? Sore jam? Jam berapa? Oh, kalau jam 13 MC ya? Belum konfirmasi. Belum konfirmasi jam berapa, tapi dia udah booking antar jamnya. Ya udah kalau gitu besok kalau jam 14 jam 16 ya. Tapi kita mulai jam 15 saja. Oke. Tadi sorry surat apa? Al-Hamd. Udah semua ya? Nah, di dalam modul Anda tidak akan menemukan ini karena memang sama beliau Pak Mumu belum dimasukkan ke modulnya ya. Jadi ini saya bacakan teorinya saja. Silahkan boleh sambil Anda mencatat. Nah, stabilisasi luka itu materinya sebenarnya adalah perawat hekting luka ya, atau jahit luka. Kalau Anda tanya tentang tujuannya apa, sebenarnya tujuan hekting luka itu ada 3 besar. Yang pertama adalah untuk mencegah adanya infeksi. Nah, Anda coba bayangkan ketika ini luka terbuka, luka laserasi terbuka, berarti dia akan menghubungkan antara lingkungan dalam dengan lingkungan luar. Nah, kalau ini didiamkan terbuka, nanti akan ada kemungkinan infeksi. Oleh karena ini perlu di hekting sehingga nanti menghambat atau sebagai barrier yang menghubungkan antara lingkungan dalam dengan lingkungan luar. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah adanya mempercepat penyembuhan luka. Ya, mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga menghentikan perdarahan. Yang keempat adalah untuk kepentingan estetik. Ya, kepentingan estetika penampilan. Karena kalau misalkan dia luka laserasi didiamkan saja, dengan dia luka laserasi yang dijahit nanti tampilannya akan berbeda. Ya, dia lebih estetik ketika dijahit. Kemudian benang ini sebenarnya ada 2 macam deh ya. Tadi mana ya? Itu bang, maaf ya. Tadi yang ini. Nah ini, sayangnya ini nggak ada keterangannya ya. Benang itu sebenarnya ada 2 macam. Ada benang yang dia bisa diserap tubuh, ada dia benang yang tidak terserap oleh tubuh. Nah ini gambarnya seperti ini. Ya. Jadi dia akan ada keterangannya seperti ini ya dek ya. Tapi dia ada keterangannya absorb. Mana ya? Ini ya. Ya. Absorbable suture. Artinya dia benang yang bisa diserap tubuh. Kenapa kok bisa diserap tubuh? Karena dia dapat dicerna oleh enzim tubuh dan dapat dihidrolisis oleh tubuh. Jadi ketika kita menghekting seperti itu nggak perlu kita off lagi, nggak perlu kita angkat lagi karena memang sudah bisa diserap oleh tubuh. Nah, PR Anda adalah ketika benang itu dia tidak terserap. Ini ada tulisannya ya, non absorb. Artinya dia tidak diserap. Kalau seperti ini berarti teman-teman nanti harus off hekting lagi, harus mengangkat jahit benangnya. Nah, nanti kita akan praktek yang ini deh. Ya. Bagaimana cara mengangkat jahitan nanti akan saya praktekkan. Kemudian semakin besar ukuran, ini ada ukurannya. Ukuran 1, 2, 3, 4, semakin besar ukuran, maka diameternya semakin kecil. Jangan kebalik ya, semakin besar ukuran terus semakin besar diameternya, enggak. Jadi semakin besar tulisan yang ada di sini berarti semakin kecil diameternya. Oke, kemudian ini sudah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip hekting luka. Yang pertama adalah bersihkan area luka. Nah, kalau dia ada luka laserasi seperti ini, teman-teman tidak boleh membersihkan di dalamnya kalau dia belum dianestesi.
Kalau dia sudah dianestesi, boleh Anda membersihkan sebelah dalamnya. Tapi kalau misalkan itu belum dianestesi, Anda cukup membersihkan bagian bibirnya aja, ya. Prinsipnya sama ya, jangan seperti ini ya. Jadi satu arah aja, kemudian diganti ininya, ya. Oke, kemudian prinsip yang kedua adalah hentikan perdarahan. Kalau misalkan dia ada perdarahan nih, misalkan di daerah manapun, Anda dep aja. Anda dep, ditunggu sampai perdarahannya berhenti. Ya, kalau dia nggak ada hemofili, tahu ya hemofili ya, perdarahan hebat dia tidak bisa dihentikan, itu dia memang perlu obat-obatan. Tapi kalau seperti kita yang normal itu kita cukup di dep aja, dia akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip aseptik dan antiseptik. Nah, prinsip aseptik itu adalah prinsip mempertahankan keadaan bebas kuman. Caranya seperti apa, Bu? Caranya adalah nanti ketika teman-teman sudah pakai sarung tangan steril, teman-teman harus hati-hati kapan boleh megang ini, kapan nggak boleh megang ini gitu ya. Kalau teman-teman sudah pakai handscoon steril, berarti teman-teman hanya boleh megang yang steril saja. Yang tidak steril tidak boleh dipegang. Kemudian antiseptik, prinsip antiseptik itu masih prinsip yang ketiga ya, yaitu cara dan tindakan yang diperlakukan untuk mencapai keadaan bebas kuman. Caranya seperti apa? Yaitu cuci tangan 6 langkah, kemudian pakai apron kalau ada apron, kemudian pakai sarung tangan bersih juga. Nanti akan saya ajarkan kapan pakai sarung tangan bersih, kapan pakai sarung tangan steril. Kemudian yang keempat adalah anestesia. Nah, ini ada obat lidokain ya. Ada lidokain, nanti yang akan Anda gunakan. Prinsip menginjeksinya pun teman-teman harus tahu ya. Jadi caranya adalah gini. Ini ya. Anda masukkan. Kemudian Anda tarik sambil Anda dorong lidokainnya. Dikit-dikit aja. Tarik sambil dorong. Ditarik sambil dorong. Bu, kalau satu lidokain kurang gimana ya? Kamu buka lagi. Kalau tanya, Bu, berapa Bu kebutuhannya? Sekali lagi tergantung dari lukanya. Kalau lukanya besar, butuh 3 ya 3. Butuh 2 ya 2. Kalau ini sepertinya hanya butuh 1,5. Oke, ini misalkan kurang udah saya tambahi ya. Nah, gitu aja. Itu prinsip anestesia. Kemudian prinsip yang kelima adalah proksimasi. Proksimasi itu seperti ini deh. Nah, ini adalah luka terbuka. Yang namanya proksimasi itu adalah mendekatkan kulit dengan kulit. Jadi seperti ini. Didekatkan gitu ya. Baru nanti dijahit. Ini namanya proksimasi. Nah, prinsip proksimasi itu nyambung ke yang 6 itu adalah tidak terlalu tegang. Jadi ketika Anda proksimasi itu jangan sampai seperti ini. Ini terlalu tegang ya. Ini menimbulkan nyeri. Jadi cukup seperlunya aja. Ya udah, perlunya aja ya. Baru di hektik. Ini prinsip yang ke-6 ya, tidak tegang. Kemudian prinsip yang ke-7. Prinsip yang ke-7 itu adalah memberikan analgetik. Jadi pasien yang habis di hektik, dia akan merasakan nyeri hebat. Jadi setelah pasien ini nanti selesai di hektik, sebelum pulang diberikan analgetik. Prinsip yang ke-8 itu adalah antibiotik. Jadi pasien yang sudah di hektik pun dia harus diberikan antibiotik. Harapannya adalah untuk mencegah infeksi. Kemudian yang ke-9 adalah ATS. ATS ini artinya adalah anti tetanus serum. Jadi pasien yang dia sudah terkena benda tajam, entah itu paku, entah itu badik atau apapun, kita nggak akan pernah tahu dia ada tetanusnya atau tidak. Nah, untuk mencegah adanya tetanus yang berkembang di dalam tubuh itu perlu di ATS. Untuk ATS ini biasanya dia perlu skin test. Ya, jadi dia di skin test dulu dia alergi atau tidak.
Kalau alergi berarti kita nggak boleh pakai ATS yang merek itu. Kalau di puskesmas biasanya, kalau dia di ATS, kalau dia alergi, dia harus dirujuk ke rumah sakit. Nanti akan ada merek ATS lain yang disediakan di rumah sakit. Kalau di puskesmas hanya satu macam biasanya, ya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah affecting. Affecting itu adalah melepas jahitan. Nah, nanti akan saya praktekkan sekalian ya. Oke. Saya selanjutnya akan memperkenalkan alat. Nanti kita membutuhkan 2 bak instrumen ya. Ada yang bersih, ada yang steril. Nah, di yang bersih itu apa aja? Yaitu adalah spruit ya, spruit, kemudian lidocain, kemudian ada pinset yang anatomis. Kenapa Bu anatomis? Ya, anatomis ini hanya untuk perawatan luka, ya. Kalau yang chirurgis taruh di sini. Anatomisnya, oke, ini anatomisnya ya di sini. Kemudian ini chirurgis. Kemudian kita membutuhkan ini gunting affecting ya, Anda lihat di sini. Ini nanti fungsinya adalah untuk mengkail benang itu, kemudian ceplik. Ya nanti akan kita praktekkan. Kemudian ini nggak perlu. Oke, nanti kita singkirkan aja nggak perlu. Benang ya. Sebenarnya tadi ada loh benangnya. Nggak tahu jatuh kali di kotak. Itu. Bukan. Ada lagi. Nggak apa-apa. Itu benang itu yang nanti asli akan ada gunakan. Kita akan praktek menggunakan benang yang disediakan lab ya. Nanti kita pakai ini. Oke. Benang, kemudian apa namanya ini? Jarum ya, jarum jahit. Kemudian ini saya lepas aja dulu. Kemudian ini namanya needle holder atau pemegang jarum ya, untuk memegang jarum. Nah, ingat untuk memegang jarum Anda harus sampai bunyi seperti ini. Jangan sampai cuma gini toh. Kalau gini coba ya, saya praktekkan. Kalau beda halnya ketika saya sampai suara klak. Ketika saya jahit, itu dia akan kuat. Ya. Nanti jahitnya seperti apa kan saya ajarkan. Kemudian cara megangnya pun teman-teman harus benar. Dia nggak boleh terlalu ke depan. Nggak boleh terlalu ke depan. Kalau ke depan, nanti dia akan susah. Sorry. Ini ya. Nah, ini susah dia, nggak ada tenaganya. Beda halnya ketika tadi ya, atau mungkin terlalu ke sini, nanti juga akan sulit dia. Jadi lebih baiknya adalah 2 gigit seperti ini. Dan jangan seperti ini ya, mahasiswa itu sering keliru seperti ini gimana kalau seperti ini. Jadi ini tuh menghadap ke Anda. Ya. Kemudian cara memasukkan jarumnya pun teman-teman harus tahu. Cara memasukkan jarumnya, nanti guntingnya kita pakai ini ya, untuk menggunting jarumnya. Jangan dilomot ya. Jahit baju. Ini ada 2 lubang. Anda masukkan ke lubang yang depan dulu dari belakang. Anda tarik. Kemudian Anda balikkan lagi ke yang belakang. Ini kan ada 2 nih. Belakang ujung. Udah nggak usah kalian tarik. Ya, kemudian berapa yang Anda butuhkan ya itu sesuaikan. Misalkan segini ya. Tapi ini harus Anda pegang setelah Anda pakai sarung tangan steril. Ini saya hanya mempraktikkan saja. Ini sini. Kemudian yang dibutuhkan selanjutnya adalah duk steril ya. Duk steril ini tak hilangkan aja, ini mengganggu pandangan saya.
nanti NaCl-nya Anda masukkan ke kom seperlunya. Kemudian ini kasa Anda masukkan ke sini ya, seperlunya juga berapa yang Anda butuhkan. Nanti saya akan praktekkan ketika saya sudah menggunakan sarung tangan. Ya, kemudian HEPA Fix Anda sesuaikan dengan panjangnya. Oke, ini kita habiskan saja. Kemudian sarung tangan steril sudah ya. Nah ini Sufratul. Sufratul ini dia berisi antibiotik ya. Dia membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Nah ini dia steril, teman-teman nggak boleh megang ini. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara membukanya. Ya biar nggak mubazir. Jadi salepnya itu biar biar kepake gimana caranya gitu ya. Oke, itu alat yang kita butuhkan. Mungkin sebelum saya praktekkan ada yang mau tanyakan? Enggak ya? Oke, langsung saja saya akan melakukan tindakan. Ya, sini sudah ada ya. Saya sudah membuatkan PowerPoint-nya. Nanti boleh untuk teman-teman semua. Ini tak, ini biar kita dulu ya, Mbak. Biar nggak terlalu. Ambil dulu, ambil semua. Di sini aja. Ini alatnya kita pastikan semuanya sudah ya. Kemudian kita tutup kembali. Ini untuk selanjutnya saya sudah baca rekam medis ya. Saya menuju ke ruangan si pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu X, saya mau izin boleh duduk ya? Mohon izin Ibu X ya. Perkenalkan saya Enda, saya penata yang berjaga di ruang IGD pada pagi hari ini. Ibu tadi baru saja ceritanya ini ya Bu ya, kena badik ya. Nah untuk mencegah adanya infeksi Bu, oleh karena itu saya akan melakukan jahit luka. Nah proses jahit luka ini nanti butuhkan waktu kira-kira 15 sampai 20 menit. Nah nanti selama saya melakukan proses penjahitan luka, Ibu akan saya suntik berkali-kali ya Bu ya. Mungkin ini akan merasakan, Ibu akan merasakan nyeri. Nanti Ibu jangan sampai ditarik ya Bu ya. Kalau sampai ditarik nanti malah jarumnya kena kulit yang lain, Ibu semakin nyeri. Gitu ya Bu ya. Nanti kalau Ibu merasakan nyeri, Ibu boleh menyampaikan ke saya sambil tarik nafas, atau mungkin Ibu agamanya apa? Islam ya? Oke, kalau Islam nanti sambil zikir ya Bu ya. Misalnya seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan Ibu ya? Tidak, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk ke tindakan ya Bu ya. Jaga privasi, saya cuci tangan, lepas aksesorisnya. Ya, besok kalau evaluasi dilepas aksesorisnya. Kemudian bajunya digulung ya. Bagi yang perempuan, jilbab biasanya yang bermasalah tuh. Jilbabnya jangan sampai, saya sering ya, kalau menggulung sesuatu ininya kok pasien gitu. Jadi ya kalau misalkan pas lagi pagi mungkin seger, nah kalau udah siang, udah ini kan kasihan ya pasiennya. Oke, terus selanjutnya tadi udah ya jaga privasi. Oke Bu, saya cuci tangan dulu ya, cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan bersih. Dan 6 langkah ya tadi ya, sudah 6 langkah, udah. Kemudian pakai sarung tangan bersih. Bu, saya kasih ini dulu ya, nanti biar nggak netes-netes, saya motorin Ibu juga. Ya, kita buka. Oke, ini tadi sudah, kalau belum ya udah Anda ambil ya, Anda kain. Kemudian Anda buka kasanya. Anda masukkan ke sini ya. Butuhnya berapa? Ini karena lukanya nggak terlalu kotor,
Kalau besok kotor misalkan gitu ya teman-teman harus berpikir ya, nggak cuma 1-2 ya, besok kan case-nya seperti itu. Ya. Baik Bu, ini sudah siap ya Bu ya, kita mulai. Baik, kalau misalkan ini saya coba bersihkan dulu Bu. Ya. Oke, cukupnya aja ya. Kalau misalkan sudah, baik. Nah ini Bu ya, yang nyeri ya. Bismillah, Ibu jangan sampai ditarik untuk lukanya. Nah, caranya seperti tadi. Ya ini. Kalau di apa deh namanya di apa namanya di kedokteran ya, itu kita pakainya apa namanya, dia bahannya dari plastik ininya, jadi dia bisa di ini seharusnya saya kesini ya, tapi karena ada kalian jangan ditiru, jangan pasiennya yang muter bu ya, kita yang harus muter. Nah kalau di kedokteran itu ininya pakai apa deh, plastik ya, seperti plastik karet itu, jadi dia kalau ini kan dia ada jahitannya ya. Nah ini kadang yang bikin kita sulit untuk mempraktekannya. Kalau pakai karet kan gampang. Sudah. Kemudian sudah ya Bu ya. Dan ini Ibu tunggu 1 atau 3 menit ya. Saya tak cuci tangan dulu Bu. Oke, cuci tangan. Kemudian lepas sarung tangan bersih. Saya pakai sarung tangan sekarang. Oke. Mulai ya. Ini aja ya. Nah, kan itu tepat sama. Kemudian, ya Bu, ini saya mulai ya Bu ya. Masih nyari nggak Bu? Coba saya cek dulu ya. Ini jangan sampai kena ya. Jadi sempit banget. Oke. Masih nyari nggak Bu? Enggak ya? Oke. Kalau tidak kita mulai prosesnya Bu ya. Bismillah. Nah caranya gini. Seperti tadi, nah ini PR saya tuh masang jarum, saya susah banget masang jarum tuh, mata saya maksudnya. Ini tadi sudah saya kasih. Nah caranya tadi ya Dek ya, sudah saya praktekkan ya. Terlalu panjang ini, oke. Kemudian saya ambil pinset siripis. Caranya gini deh, prinsip penjahit itu adalah dimulai dari ujungnya, karena sekali lagi ini ujungnya itu banyak sekali jahitannya, jahitan kain. Jadi kalau saya paksa nanti akan bengkok ininya. Jadi ini saya prakteknya di sini ya. Tapi besok ketika Anda menemukan pasien yang asli itu jangan langsung dari sini, tapi dari ujung-ujung ya. Oke, saya akan praktekkan caranya gini. Ini silahkan Anda tusuk. Jarak tusukannya itu adalah 5 mili. Ya, saya tusuk. Nah ini aja banyak jahitannya nih. Yang susah masuk. Ini banyak jahitannya ini.
Kalau langsung ke pasien nggak akan seperti ini ya. Anda dorong dikit-dikit aja. Kemudian ini di sini. Ya, ini jangan sampai kemana-mana, ini di sini aja, biar nggak ketarik kulitnya. Setelah itu Anda taruh ini. Ya, ini parking. Kemudian ini jangan ke sini, nanti kena kalian. Jadi ini harus ini terlalu panjang ini. Nah, udah. Kalau gitu caranya gini. 1. Sekali lagi saya ulangi. Ini 1, 2. Kemudian saya ambil. Semua lepas 1, 2. Kemudian saya ambil. Kayak gitu ya. Nah, ini nariknya itu harus yang kuat. Dan dia nariknya nggak boleh di tengah-tengah gini deh. Tapi dia harus di samping. Ya, boleh samping kanan, boleh samping kiri. Udah. Kemudian ini kita ambil lagi terus. Kalau Anda takut taruh sini aja ya. Takut ke ini. Yang penting ini bisa Anda pegangnya, benangnya. Kan sama-sama steril, nggak masalah. Ini Anda 1, 2, Anda tarik. Udah Anda. Nah, ini ada nih. Apanya namanya? Gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Ini caranya megangnya gini ya, dia. Nah, gini ya. Kalau Anda takut untuk ininya, jangan langsung dipegang pakai tangan. Boleh Anda ini dulu. Ya. 2/3 ya. 2/3 ya. Caranya sekali lagi. Sisanya nanti teman-teman yang akan praktek. Ini gini. Ini parking, kemudian ini tarik. Ya. Setelah itu di gunting. Ini jangan terlalu panjang juga ya. Nah, ini seharusnya dia ada 7 jahitan deh ya. Tapi nanti saya akan menyerahkan kepada Anda biar Anda menjahit sisanya ya. Nah, kalau misalkan sudah dijahit seperti ini, langkah selanjutnya adalah ngasih suprato. Nah, di sini saya butuh asisten ya. Oke, Mas, kami ada di situ Mas. Tolong buka ini Mas. Ini bukanya hati-hati ya, karena itu isinya steril. Ya nanti kena Oke, terus saya pakai pinset. Oke, sorry. Ini ya. Saya kira-kira lebarnya ya, lebar dan panjangnya berapa. Ini saya hanya kira-kira saja.
kurang lebihnya segitu. Kemudian cara nutupnya, tutup lagi mas. Nah terus digulung kayak tadi, ya. Kemudian ini cara bukanya gini deh. Ini sebenarnya ada banyak salapnya ya. Nah ini. Nah, ini. Sebenarnya boleh Anda letakkan di sini, ya. Maksudnya untuk salep-salepnya ini loh deh, ya. Sayang kalau misalkan ini ya. Sudah. Ini mana ini ya. Nah ini cara bukanya jangan ditarik gini, tapi ini caranya. Ini caranya Anda tarik gini. Gitu ya. Dia akan masih ada tapi tidak sebanyak ketika langsung ditarik ke atas ini ya. Kalau sudah, selanjutnya ditutup dengan rasa. Ingat nggak yang waktu tangan amputasi di sini? Jadi. Ini nih nampaknya gampang ya deh ya ketika jahit, tapi susah kalau Anda belum pernah coba. Nah kalau sudah, sekarang tinggal di hepatit. Ini hepatitnya tadi mana ya, sudah saya. Ini ya. Berarti saya udah nggak steril lagi. Kalau misalkan sudah, langsung Anda ke fase terminasi. Nah, di dalam fase terminasi itu ada beberapa yang perlu Anda edukasikan. Misalkan ini saya langsung aja prakteknya. Oke, Ibu alhamdulillah udah selesai. Kita harus selalu berikan reinforcement. Ini udah selesai. Terima kasih Bu ya atas kerjasamanya. Ibu sudah luar biasa bisa mengikuti instruksi dari saya. Jangan menarik ketika saya suntik, Ibu juga ini ya Bu ya, alhamdulillah sekali. Sehingga untuk jahit luka pada pagi hari ini cepat selesai ya Bu ya. Nah ini untuk total jahitannya ada 8 jahitan Bu. Lalu apa yang perlu Ibu lakukan setelah dijahit luka? Yang pertama adalah Ibu jangan sampai kena basah. Kalau Ibu misalkan nanti mau wudhu, Ibu mau mandi, yang tangannya ini jangan sampai kena air ya Bu ya. Karena apa? Nanti kalau kena air gak cepat kering lukanya, malah terjadi infeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu harus mengkonsumsi demi protein seperti apa? Ikan gabus, daging merah, kemudian Anda sebutkan ya. Nah setelah itu ini untuk penyembuhan luka biasanya butuh waktu 2 sampai 3 minggu. Nah harapan saya 2 atau 3 minggu ke depan Ibu sudah bisa dilepas jahitannya. Gitu ya Bu ya. Oleh karena itu biar cepat bisa diangkat, mohon kerjasamanya seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu ya. Nah ini ada 2 obat yang sudah diberikan oleh dokternya, yaitu obat peredam nyeri. Nanti silahkan diminum kalau dirasakan nyeri. Kemudian antibiotiknya silahkan diminum sehari 2 kali Bu, jam 6 pagi dan jam 6 sore. Nah nanti setelah ini Ibu jangan pulang dulu, saya akan melakukan skin test atau tes alergi. Nanti fungsinya adalah untuk memasukkan obat anti tetanus biar Ibu tidak terjadi tetanus. Gitu ya Bu ya. Mungkin ada yang mau tanyakan Ibu? Baik, kalau tidak saya akhiri ya Bu ya. Nanti saya akan kesini lagi untuk melakukan tes anti serum, tes ATS, anti tetanus serum. Ya. Oke, kalau sudah Anda akhiri, kemudian Anda bersiap rapikan alat, tangan udah. Nah sekarang saya akan praktekkan untuk upliftingnya. Ya, uplifting caranya seperti ini.
Saya tidak perlu tindakan prainteraksi lagi ya. Saya langsung ke prakteknya aja. Oke. Nah ini besok adik-adik kalau eval bawa ini ya, bawa handschool sendiri aja lebih baiknya. Kalau mau pakai yang ada di sini ya. Sebenarnya harusnya dipersiapkan box aja ya. Mana boxnya? Minta aja nggak apa-apa besok kalau boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. Handscoon. Handscoon. Aku baru beli juga. Tapi besok kalau teman-teman praktek di rumah sakit harus ini sendiri ya, harus sedia handphone sendiri. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya pasien itu apakah HIV atau tidak, hepatitis atau tidak. Oke, untuk caranya, misalkan kita taruh sini ya, NaCl, kemudian kita basahi dulu. Fungsinya apa? Biar mudah sakit terus ya, biar nggak sakit ya. Kemudian kita buka. Harusnya pakai yang sirupistik. Caranya gini, benangnya ini Anda angkat ini, kemudian ini Anda kayukan. Sorry. Oke. Ini Anda kayukan, gini ya. Kemudian Anda gunting. Nah, dia nggak nyeri. Kalau ini luka udah bagus, udah menutup, dia nggak akan nyeri. Jadi kalian nggak perlu kasih anestesi lagi. Udah seperti itu untuk akhirnya. Ini Anda angkat aja, kemudian ini Anda masukkan ke bawahnya, baru digunting. Gitu ya. Nah sekarang saya silahkan, ini ada 2 alat ya. Ada 2 alat, silahkan running 2 untuk praktek. Siapa yang mau nyoba dulu? Siapa? Oke, ini dulu ya. Ya, sini. Ini ada 2 alat, boleh loh. Yang lainnya nih. Aku ya. Oh, bagus. Oke. Belum. Iya. Silahkan sini mas. Saya tunggu 1 aja ya. Saya ajari 1 aja. Saya harus pergi soalnya udah jam. Ya. Cepet, Cin. Anak diri. Oh iya. Oke. Makasih ya. Nih. Ini aja Mbak, langsung hittingnya aja. Nanti Iya, untuk hittingnya. yang lainnya boleh ya Anda praktekkan sendiri. Ini aja nanti. Oke, yang kecil. Oke, ini. Anda tidak? Iya, Bu. Oh, ya udah tidak. Apa-apa. Harusnya pakai itu dulu. Ini harusnya pakai sarung tangan steril ya. Nah, megangnya gimana? Itu. Kok kalau saya lebih prefer gini ya Mbak ya, dari kanan ke kiri ya. Bisa nggak sih? Bisa nggak kamu? Dari kanan bisa nggak? Nah, gitu. Enggak bisa. Baru pegang aja. Lepas sama. Yang kiri saya. Gidal. Berarti dia dari sebelah sana ya? Iya. Ya, terus pakai pincet. Nih. Sultan. Nggak bisa dia.
Ternyata tarik, ada tarik gini. Tarik. Nah, tarik sampai ada tusuk. Pegangin view. Cari yang jangan ada jahitan Mbak sini. Nah. Biasa kalau untuk evaluasi saya hanya butuh 2 jahitan saja ya. 2 atau 3 jahitan saja. Dorong. Nah, tuh. Kalau sudah mentok, Anda ambil pakai needle holder ya. Ini apa? Nah, ini ada packing dulu. Nah. Tarik. Nah, ini kalau misalkan Anda susah, masih susah ini Anda ini. Kemudian Tidak semudah yang dilihat ya. Panjang. Lagi. ininya kamu jangan nariknya harusnya 2 ini. Harusnya kamu nariknya 2 ini. Kalau enggak nanti tarik. Ini Gini Mbak. Gini kamu dari dalam. Menyenangkan sesaat aja. Karena saya bukan kita, jadi saya agak bingung ini gimana ya. Mohon maaf. Jadi ini 1, 2, Anda tarik. Tariknya ke sini, ke Anda. Ya, dari sebelah jalan lagi. Karena ini dari kiri ya, jadi kita dari sini. 1, 2, 3. Anda ambil. Tolong ya. Tek, sampai bunyi tek ini ya. ini dulu. Nah, terus ada tariknya gini Mbak, jangan gitu. Tariknya ini ke ini. Jangan kamu tarik ke sana, tapi kamu tarik ke sini, ke arahmu. Itu udah nggak jadi, tadi soalnya di awal kamu udah keliru. Coba ulang-ulang ya. Cuma ini jangan ditarik. Dek, nanti bisa belajar dari videonya ya? Iya. Saya mohon maaf sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terus ya. Iya, Bu. Nanti kalau ada punya saya ketiga atau jawabnya ya? Ayo. Iya. Berarti Jam berapa? Aduh. Iki kudune daftar ini. Siang aja woy kalau pagi mau. Ibunya kan bilang jam kenapa tuh orang udah bangun? Kan 2 kali, Nob, dia 2 kali. 2 kali itu, 2 kali. Pinggir. Dia berarti pinggir kiri ya. Lagi sekali lagi. Gimana? Sini. Hmm. Sampai ini jadi jangan terlalu kencang kan yang ketarik. Arah ke tarik. Enggak, tarik. Ada 2 enggak sih itunya seharusnya? Ini kok tuh tarik ke belakang seharusnya tadi. ini salah Mbak dari dia. Bisa semua dosen pergi Mbak Dasindi. Mbak dari dia. Semarang. Iya kok. Ya berarti Mesya dulu. Siapa ke Semarang? Allah. Ini cuma 1 itunya. Bukan tadi tak nonton siapa? Bano, bukan langsung ke bawah itu. Panjang Mesya. Benangnya mana lagi? Jarumnya cukup yang keluar. Jarumnya banyak. Jarumnya banyak. Motonya emang pakai Oh, ini kan? tinggal Bukan. Pakai ini yang satu lagi yang mirip. Tidak ini cuma 1. Pakai ini aja. Mbak ada lagi Mbak. Dia cuma ambil box. Gila. Berapa kali? Bisa. Tolong. Mending Sultan menggambar kata Sultan. Penting. Dan